Di pagi hari yang begitu cerah, kerajaan angin masih diteror oleh serangan dari sekte iblis. Prajurit kerajaan angin dan kerajaan awan tak berkutik melawan 2 ekor Demon Kong tipe listrik yang telah mengamuk. Keadaan kerajaan angin benar-benar terdesak, karena melawan 2 ekor saja sudah kesulitan. Sedangkan jauh di depan mereka ada ribuan ekor Demon Kong tipe listrik masih berdiam diri di bawah teriknya sinar matahari sambil menutup mata mereka. Teriakan yang begitu keras dari ribuan prajurit yang terluka begitu parah membuat suasana perang semakin mencekam. Mereka dicabik-cabik oleh Demon Kong tipe listrik hingga mereka berhenti bernapas. Suyan yang baru sadar setelah dirasuki dirinya yang lain gemetar ketakutan karena berada di dekat Demon Kong tipe listrik yang sedang membantai prajurit kerajaan petir. Setelah menghabisi semua pasukan kerajaan awan, salah satu Demon Kong tersebut melaju dengan kecepatan yang tak bisa dilihat semua orang, dan muncul tiba-tiba di hadapan Suyan. "Mati aku. Kenapa aku harus sadar di saat-saat seperti ini?" ucap Suyan. "Roh kita belum menyatu sepenuhnya. Jadi aku tak bisa merasukimu sesukaku. Perlu banyak waktu dan energi Ki untuk menggunakan mode serigala suci. Energi Kiku sekarang tak bisa kugunakan untuk membantumu. Aku hanya bisa mendukungmu. Berjuanglah diriku," ucap Suyan yang lain melalui telepati. "Berjuang matamu. Aku mana mungkin mengatasi makhluk sekuat itu," ucap Suyan dengan kesal. Suyan gemetar ketakutan di hadapan Demon Kong tipe listrik yang telah muncul di depannya. Dengan tubuh yang gemetar dia berkata, "Hai, Gror." Demon Kong itu meraung dengan begitu kencang. Kini Suyan hanya bisa pasrah dengan nasibnya. Sementara itu di bagian lain, salah satu Demon Kong yang telah bergerak telah menghabisi semua prajurit kerajaan angin yang berada di sekitar Kaibo dan Jingmi. Kaibo dan Jingmi yang masih menahan kantuk yang sangat luar biasa mempersiapkan diri untuk melawan Demon Kong tipe listrik yang terus berlarian mengelilingi mereka tanpa terlihat sedikit pun. Yang bisa mereka lihat hanyalah jejak kilatan petir sebelum Demon Kong itu menghilang. Dikarenakan tubuh mungil mereka yang tidak bisa terbiasa begadang malam hari, konsentrasi mereka sedikit menurun. Akibat konsentrasi yang menurun mereka tak bisa mendeteksi gerakan tiba-tiba dari Demon Kong tipe listrik. Alhasil Kaibo dan Jingmi menjadi bulan-bulanan salah satu Demon Kong tipe listrik di dekat mereka karena tak bisa mendeteksi gerakan Demon Kong tersebut. Serak-serak-serak. Demon Kong tersebut bergerak ke sana kemari tanpa bisa terlihat dengan jelas. Tubuh Kaibo dan Jingmi terlontar ke darah dan terus dicabik-cabik oleh Demon Kong tersebut hingga mengalami banyak luka gores. "Sial, apa aku akan mati di sini?" pikir Kaibo. "Tolong Jingmi. Ayah Xiao Tian," pikir Jingmi. Jenderal Feng Long tak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Dia berada jauh di belakang Jingmi dan Kaibo, di barisan terbelakang yang paling dekat dengan gerbang perbatasan kerajaan angin. Tubuhnya gemetar ketakutan melihat semua prajuritnya telah dibantai habis oleh 1 ekor Demon Kong. Dan hal yang membuatnya begitu ketakutan adalah ribuan Demon Kong tipe listrik yang belum bergerak dari posisinya. Sekali semua Demon Kong tipe listrik bangkit, maka sudah dipastikan kerajaan angin tak akan bisa bertahan lama. Jenderal Feng Long yang sedang melihat ke arah ribuan Demon Kong tipe listrik yang masih menutup mata mereka, dikejutkan oleh hal yang paling dia takuti. Mata dari ribuan Demon Kong tipe listrik tersebut terbuka lebar secara serentak. Melawan 2 saja sudah merepotkan. Tamat sudah riwayatku. Sudah tak ada harapan lagi, ucap Jenderal Feng Long sambil mengepalkan kedua tangannya. Ketika semua Demon Kong tipe listrik bergerak, sengatan listrik berwarna biru mengenai ribuan Demon Kong yang baru saja bergerak. Duar, kreat, bruk, bruk. Suyan,
Kaibo dan Jingmi jatuh menghantam tanah karena Demon Kong yang mencabik-cabik tubuh mereka berhenti menyerang. Demon Kong tipe listrik yang berhenti menyerang mereka berhenti bergerak sambil melirik ke atas langit sebelah timur, tepat ke arah serangan listrik yang telah mengenai ribuan Demon Kong yang baru saja bergerak dari posisinya. Dengan tubuh yang terluka parah Kaibo, Jingmi dan Suyan melirik ke arah yang sama, yaitu ke atas langit bagian timur. Mereka tersenyum dan bernafas lega, karena melihat ribuan prajurit kerajaan petir menaiki ribuan naga biru terbang di atas udara. Di barisan paling depan mereka melihat Taiwu yang dengan gagahnya memimpin semua pasukan sambil berdiri di atas naga biru. Dan tepat di belakang Taiwu terlihat Jenderal Huang Cheng yang terlihat begitu bersemangat. Terdapat dua naga biru yang terbang di samping Jenderal Huang Cheng. Mereka terbang dalam posisi yang sama seperti kawanan burung yang terbang membentuk pola segitiga. Semuanya, serang! Teriak Taiwu. Serang! Teriak Jenderal Huang Cheng. Wah! Serang! Teriak para prajurit. Para prajurit yang membawa panah melepaskan anak panah mereka dan membidik semua Demon Kong yang berhenti bergerak dan terus menatap mereka yang terbang di udara. Para Demon Kong tipe listrik mengabaikan musuh mereka yang di daratan dan fokus kepada para prajurit yang menyerang mereka dari atas udara sambil menaiki naga biru. Ribuan Demon Kong tipe listrik menggali tanah dan melemparkan bongkahan batu serta tanah lalu melemparkan bongkahan tersebut ke atas udara. Wosh! Ribuan bongkahan batu serta tanah melayang ke udara, melesat begitu cepat ke arah ribuan naga biru. Ribuan naga biru menyemburkan sengatan listrik ke arah bongkahan tersebut. Bongkahan-bongkahan itu hancur menjadi debu dan semburan petir dari ribuan naga biru terus melesat maju hingga mengenai ribuan Demon Kong yang berdiam diri di daratan. Duar-duar-duar. Ribuan Demon Kong tipe listrik semakin kesal dan terus berusaha mengenai ribuan naga biru dengan melemparkan bongkahan-bongkahan batu secara terus-menerus. Meski terkena banyak semburan listrik dari naga biru, tubuh para Demon Kong tipe listrik tak tergores sedikit pun. Ribuan anak panah pun tak ada yang berhasil menggores tubuh mereka. Apa-apaan ini? Ucap Jenderal Huang Cheng. Tubuh mereka terlalu keras, dan bulu-bulu mereka menyerap semua serangan listrik. Bagaimana ini? Ucap salah satu prajurit. Taiwu, apa kau punya solusi? Tanya Jenderal Huang Cheng. Jangan berhenti menyerang mereka dengan listrik. Terus alihkan perhatian mereka dan berikan aku semua anak panah yang kalian miliki. Jawab Taiwu. Tapi anak panah tak akan bisa melukai mereka. Dan sengatan listrik hanya membuat mereka semakin marah. Sambung Jenderal Huang Cheng. Lakukan saja. Bentak Taiwu. Baiklah. Apa kalian dengar? Berikan semua anak panah kalian. Dan jangan berhenti menyerang mereka dengan semburan listrik. Ucap Jenderal Huang Cheng. Baik. Jawab para prajurit. Bersambung. Chapter 131. Mencari kelemahan Demon Kong tipe listrik. Demi menjalankan rencana Taiwu, Jenderal Huang Cheng terbang berkeliling dengan naga yang dia tunggangi untuk mengumpulkan anak panah yang Taiwu minta. Sambil terbang dan mengumpulkan anak panah, Jenderal Huang Cheng berteriak dengan keras. Semuanya dengarkan aku. Yang memiliki anak panah simpan baik-baik dan tunggu aku datang untuk mengambilnya. Dan yang tak memiliki anak panah alihkan perhatian para Demon Kong dengan berpencar dan memanfaatkan semburan listrik dari naga biru. Baik Jenderal. Jawab semua prajurit keluarga Huang. Untuk mengalihkan perhatian ribuan Demon Kong tipe listrik, beberapa prajurit keluarga Huang yang tak membawa anak panah berpencar lalu menghujani ribuan Demon Kong dengan semburan listrik berwarna biru yang keluar dari mulut naga biru. Serat. Rasakan semburan nagaku keras sialan. Ucap salah satu prajurit.
Serat. Jenderal Huang Cheng berkeliling sambil mengumpulkan anak panah dari para prajuritnya dan menyimpannya ke dalam sebuah cincin ruang. Setelah selesai berkeliling, dia melempar cincin ruang tersebut dengan maksud memberikannya kepada Taiwu. Taiwu menangkap lalu memakai cincin ruang tersebut di jari manisnya. Dia mengeluarkan satu set anak panah yang tersimpan di dalam cincin ruang tersebut. Seperti ada yang kurang. Tapi apa ya? Pikir Taiwu. Taiwu gunakan ini. Teriak Jenderal Huang Cheng sambil melemparkan sebuah busur ke arah Taiwu. Tep. Taiwu menangkap busur yang dilempar ke arahnya. Kau memang yang paling mengerti aku, Jenderal. Ucap Taiwu. Apa yang ingin kau lakukan dengan anak panah itu? Bukankah kau tahu anak panah tak akan bisa melukai mereka? Tanya Jenderal Huang Cheng. Cukup lihat dan amati. Jawab Taiwu. Taiwu mengambil salah satu anak panah dari tempatnya. Lalu menempelkan ujung anak panah yang tumpul dengan tali busur yang berfungsi melontarkan anak panahnya. Dengan konsentrasi yang tinggi, Taiwu membidik bagian kepala dari salah satu Demon Kong yang jauh berada di daratan. Anak panah yang dia pegang memancarkan aura merah karena dilapisi oleh aura pedang. Dengan fokus yang tinggi, Taiwu menarik anak panahnya lalu melepaskan anak panah tersebut tanpa rasa ragu. Saat anak panah yang telah dilapisi oleh sebuah aura pedang berhasil menembus kepala Demon Kong yang dia incar. Jenderal Huang Cheng mulai mengerti dengan rencana Taiwu. Dia melirik ke arah salah satu prajuritnya yang bersenjatakan sebuah tombak. Hei, kau berikan tombakmu padaku. Ucap Jenderal Huang Cheng. Mendengar ucapan jenderalnya, prajurit tersebut melemparkan tombak miliknya dengan maksud menyerahkannya kepada Jenderal Huang Cheng. Setelah menerima tombak tersebut, Jenderal Huang Cheng melapisi tombak itu dengan aura pedang lalu membidik salah satu Demon Kong tipe listrik yang berada jauh di daratan. Sebelum berhasil melemparkan tombak tersebut, Taiwu menghentikan Jenderal Huang Cheng dengan berteriak. Berhenti! Teriak Taiwu. Kenapa kau menghentikanku? Bentak Jenderal Huang Cheng. Tombak terlalu berharga untuk dilemparkan. Pakailah anak panah. Jawab Taiwu. Taiwu melemparkan beberapa set anak panah kepada Jenderal Huang Cheng. Untuk busurnya kau cari sendiri. Sambung Taiwu. Jumlah tombak kita kan cukup kalau hanya untuk membunuh para Demon Kong itu. Kenapa kau meributkan soal tombak? Tanya Jenderal Huang Cheng. Lihatlah dengan baik. Demon Kong yang telah aku bidik tak langsung mati. Lubang yang kuciptakan tepat di dahinya perlahan mulai menutup. Sambung Taiwu. Jenderal Huang Cheng kaget melihat Demon Kong yang Taiwu tunjuk. Kalau mereka tak bisa mati, lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Jenderal Huang Cheng. Panah seluruh tubuhnya, dan cari letak kelemahannya. Di dunia ini tak ada yang namanya kekuatan mutlak. Di balik kekuatan dahsyat pasti ada kelemahan yang tersembunyi. Jelas Taiwu. Dengan bantuan Jenderal Huang Cheng, akhirnya Taiwu berhasil menemukan kelemahan para Demon Kong tipe listrik. Tubuh para Demon Kong tipe listrik akan hancur menjadi debu saat bagian leher mereka tertusuk anak panah. Taiwu mengetahui kelemahan itu setelah memanah seluruh bagian tubuh dari salah satu Demon Kong. Meski tahu leher bagian depan merupakan kelemahan dari para Demon Kong tipe listrik, membidik bagian tersebut tidaklah mudah, karena tangan selalu menghalangi anak panah yang dilontarkan ke arahnya. Telapak tangan para Demon Kong tipe listrik sangatlah keras, lebih keras dari bagian lain. Karena itu meski sudah dilapisi oleh aura pedang, tak ada satupun anak panah yang bisa menembus telapak tangan mereka. Selain dari leher bagian depan Demon Kong tersebut tak memiliki kelemahan lain.
Jadi mau tidak mau Taiwu dan Jenderal Huang Cheng harus mencari cara agar tangan para Demon Kong tak menghalangi bidikan mereka saat mengincar leher para Demon Kong. Karena memanah leher bagian depan agak sulit, Taiwu mencoba memanah tengkuk dari Demon Kong tersebut. Tengkuk merupakan bagian yang sejajar dengan leher bagian depan. Jika anak panah miliknya bisa menembus tengkuk tersebut, maka otomatis anak panah tersebut akan menembus leher bagian depan. Dengan fokus yang tinggi, Taiwu memanah tengkuk salah satu Demon Kong tipe listrik. Tengkuk merupakan bagian yang paling mudah diincar karena selalu terbuka. Oleh karena itu dengan sekali lirik Taiwu berhasil membidik dan menghujani tengkuk dari Demon Kong yang dia incar memakai anak panah dengan mudah. Shat shat shat. Bukannya menembus tengkuk, anak panah yang dia lepaskan malah hancur menjadi debu karena tengkuk mereka dilindungi oleh energi panas dan memiliki ketebalan dan kekerasan yang sangat luar biasa. Karena gagal mengincar tengkuk, Taiwu tak punya pilihan lain selain mengenai leher bagian depan para Demon Kong. Cih, merepotkan, ucap Taiwu. Ketika Taiwu masih sibuk mengeluh sambil berpikir tentang cara mengenai leher depan para Demon Kong, sebuah tombak berlapiskan aura pedang berwarna merah melesat dengan cepat ke arah bagian tengkuk dari Demon Kong yang Taiwu tangani. Sutkle BB. Tombak tersebut menembus tengkuk dari Demon Kong tersebut hingga tertancap ke tanah. Apa yang? Ucap Taiwu keheranan. Maaf, aku memakai tombaknya. Aku tak punya banyak waktu lagi. Aku harus segera menghabisi semua Demon Kong lalu mencari tahu di mana putriku, ucap Jenderal Huang Cheng. Tak apa Jenderal. Kau telah mempermudah pekerjaanku. Terus incar tengkuk mereka menggunakan tombak. Ucap Taiwu sambil berdiri di atas naga biru. Kenapa kau berdiri? Apa yang akan kau lakukan? Tanya Jenderal Huang Cheng. Serahkan sisanya padaku. Kau pergilah bersama semua pasukanmu, tolong semua orang yang terluka. Dan cari anakmu hingga ketemu. Ucap Taiwu. Apa kau yakin? Tanya Jenderal Huang Cheng. Tanpa menjawab pertanyaan Jenderal Huang Cheng, Taiwu meloncat dari atas naganya. Wosh! Tap! Dia mendarat tepat di dekat tombak yang telah Jenderal Huang Cheng lempar hingga menancap di tanah. Dia kini berada tepat di tengah ribuan Demon Kong. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Taiwu mengambil tombak yang menancap di tanah itu, lalu bersiap memasang kuda-kuda. Ketika melihat Taiwu berada di daratan, 5 ekor Demon Kong berlari mendekat dengan kecepatan tinggi yang tak bisa dilihat oleh semua orang. Taiwu memasang kuda-kuda sambil menggenggam tombak di tangan kanannya. Majulah kerasialan, teriak Taiwu. Episode sebelumnya. Chapter 130. Bantuan Naga Biru. Episode Chapter 132. Akhir dari perang. Taiwu melompat tepat di tengah-tengah ribuan Demon Kong tipe listrik. Sambil menggenggam erat sebuah tombak besi, Taiwu berdiri dengan gagah menantang ribuan Demon Kong tipe listrik sendirian. Jenderal Huang Cheng membagi prajuritnya menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama bertugas mengalihkan perhatian para Demon Kong. Kelompok kedua bertugas menyelamatkan para korban perang yang masih bisa diselamatkan. Dan kelompok ketiga bertugas membantu mengurangi gerakan para Demon Kong di sekitar Taiwu. Jenderal Huang Cheng dan beberapa pasukannya pergi menyelamatkan semua orang yang terluka. Kaibo, Jingmi dan semua prajurit yang masih memiliki kesadaran dibawa pergi menaiki naga biru yang ditunggangi para prajurit keluarga Huang. Jenderal Feng Long pun ikut naik ke atas punggung naga biru yang ditunggangi para prajurit keluarga Huang. Saat para prajuritnya masih sibuk mengungsikan semua orang yang terluka di medan perang, Jenderal Huang Cheng melompat dari naganya mendekati Suyan yang masih dalam keadaan setengah sadar.
Jenderal Huang Cheng menggendong Su Yan dan membawanya terbang ke atas naga biru miliknya. Ketika sudah di atas naga biru, Su Yan memasang wajah penuh rasa bersalah. Jenderal Huang Cheng awalnya tak memperhatikan itu, tapi karena Su Yan memanggilnya akhirnya dia pun melirik wajahnya. "Jenderal," ucap Su Yan yang sedang digendong Jenderal Huang Cheng. "Maafkan aku Jenderal," ucap Su Yan. Su Yan terus meminta maaf kepada Jenderal Huang Cheng sambil memasang wajah bersalah. Karena merasa Su Yan tak seceria seperti waktu pertama kali dia melihatnya, Jenderal Huang Cheng pun berkata, "Katakan apa yang terjadi. Kenapa kau memasang wajah seperti itu?" "Putrimu," jawab Su Yan. "Apa yang terjadi dengan putriku?" bentak Jenderal Huang Cheng. "Dia telah tiada," sambung Su Yan. "Berhenti bercanda," bentak Jenderal Huang Cheng. Jenderal Huang Cheng mengangkat keras Su Yan dan mengancam agar Su Yan menjelaskan ucapannya. Dengan wajah yang begitu kesal dia berkata, "Su Yan, katakan padaku apa maksudmu. Putriku tidak mungkin mati semudah itu. Berhenti berbohong, dan katakan yang sebenarnya. Katakan padaku, di mana putriku?" "Aku tak berbohong. Semua orang telah tahu kebenaran ini. Kebenaran bahwa Huang Li telah tiada bukanlah sebuah rekayasa. Semua orang kecuali Xiao Tian telah percaya kalau Huang Li telah tiada," jawab Su Yan. "Berhenti berbohong. Kalau tidak akan kujatuhkan tubuhmu ke daratan. Asal kau tahu saja kita berjarak 1000 kaki dari daratan. Jika aku menjatuhkan tubuhmu yang sedang terluka parah, aku jamin kau akan tiada," ancam Jenderal Huang Cheng. "Kalau membunuhku bisa membuatmu tenang, maka bunuh saja aku. Aku tak bisa merubah sebuah takdir. Jangankan merubah takdir seseorang, aku bahkan tak bisa merubah takdirku sendiri. Bunuh saja aku. Lempar saja aku. Tapi perlu ketegaskan putrimu tak akan pernah bisa hidup kembali," ucap Su Yan. Jenderal Huang Cheng terlihat begitu marah, kesal dan sangat sedih. Perasaannya begitu kacau karena mendengar kematian putrinya. Sambil menahan kesedihannya yang sangat dalam, Jenderal Huang Cheng berkata, "Jika putriku memang tiada, antarkan aku ke tempat jasadnya. Sebelum melihat mayatnya, aku tak akan percaya kalau putriku telah tiada." "Tubuh Huang Li ada di istana kerajaan angin. Kau cukup terbang lurus saja ke arah barat. Aku akan memandumu hingga sampai tempat tubuh Huang Li dirawat," jawab Su Yan. Jenderal Huang Cheng dan beberapa pasukannya pergi menuju arah istana kerajaan angin. Sementara itu, Tai Wu tak bisa disentuh oleh para Demon Kong. Setiap para Demon Kong berada di jarak serangnya, Tai Wu menusuk leher mereka dengan mudah hingga menjadi debu. Dengan melapisi tombak di tangannya memakai aura pedang, Tai Wu menghabisi ratusan Demon Kong dalam hitungan detik. Demon Kong tipe listrik tak berkutik di hadapan Tai Wu karena mereka tak bisa berlari seperti biasa. Setiap kali mereka ingin menggunakan kemampuan untuk bergerak begitu cepat, para naga biru yang dinaiki oleh prajurit keluarga Huang menghentikan langkah mereka dengan menyemburkan sebuah semburan listrik. Karena bantuan semburan listrik ribuan naga biru, Tai Wu seperti berada di atas angin. Kecepatannya jauh di atas para Demon Kong, sehingga bisa menghabisi semua Demon Kong tipe listrik dengan begitu mudah. Serat. Melihat semua Demon Kong tingkat atas yang telah dia summon dikalahkan dengan begitu mudahnya, Mo Gui nomor 1 keluar dari persembunyiannya. Dia keluar di tempat yang agak jauh hingga tak dapat dilihat para manusia. Setelah dia keluar, Mo Gui nomor 2 dan nomor 3 keluar menyusulnya. Mo Gui nomor 1 memiliki wajah dan tubuh layaknya manusia. Hanya saja dia memiliki sayap burung berwarna hitam.
Mogui nomor 2 dan 3 memiliki wajah seperti seekor elang. Hanya saja tubuh mereka berwarna merah dan berbentuk seperti tubuh manusia dan memiliki sayap berwarna merah di punggung mereka. Manusia, beraninya kau menghancurkan semua rencanaku. Ucap Mogui nomor 1. Kakak pertama, apa kau yakin ingin melawan manusia di bawah sinar matahari? Bisik Mogui nomor 2. Ini terlalu beresiko. Kita hanya bertiga sedangkan lawan kita ribuan manusia yang menaiki ribuan naga biru. Lebih baik kita mundur saja. Bisik Mogui nomor 3. Dasar payah. Melawan manusia saja kalian ketakutan. Sambung Mogui nomor 1. Kalau kau berani, hadapi saja sendiri. Ucap Mogui nomor 2. Hanya karena memiliki kekuatan di atas kami, jangan harap bisa mengatur hidup kami. Sambung Mogui nomor 3. Sepertinya kalian lupa, kalau Yang Mulia Dianzeng memberikan wewenang penuh kepadaku. Saking percayanya padaku dia bahkan memberiku pil suci yang sangat berharga. Kekuatanku meningkat hingga bisa menjelma menyerupai manusia. Kalau kalian ingin pergi silahkan. Melawan manusia seperti mereka aku saja sudah cukup. Ucap Mogui nomor 1. Mogui nomor 1 terbang ke atas udara dengan kecepatan tinggi. Menghajar para prajurit yang berada di atas naga biru hingga terjatuh ke bawah daratan. Duak. Setelah menghabisi semua Demon Kong tipe listrik, Taiwu dikejutkan oleh pemandangan yang di luar dugaan. Satu persatu prajurit keluarga Huang jatuh menghantam daratan disusul oleh naga biru yang juga berjatuhan menghantam tanah. Bruk. Ketika melihat ke atas udara, Taiwu melihat Mogui nomor 1 sedang terbang sambil menghajar para prajurit keluarga Huang. Melihat hal tersebut, Taiwu bersiul memanggil naga biru miliknya. Naga biru yang ditunggangi Taiwu merupakan pemimpin dari semua naga biru. Ukurannya 2 kali lipat dari naga biru yang lain. Kecepatannya pun bisa menandingi kecepatan naga hitam raksasa. Taiwu menaiki naga birunya, lalu terbang menuju Mogui yang masih bergerak menghajar para prajurit keluarga Huang. Walaupun memiliki kecepatan di atas Mogui nomor 1, para naga biru tak bisa melihat pergerakannya. Alasannya yaitu penglihatan mereka sedikit terganggu jika terbang di saat matahari terbit. Karena tak bisa melihat dengan jelas, Mogui nomor 1 bisa mengalahkan para naga biru dengan begitu mudah. Meski tak bisa bergerak secepat Mogui nomor 1. Berkat penglihatannya yang begitu tajam, Taiwu bisa membimbing naga biru miliknya untuk terbang mengejar Mogui nomor 1. Mogui nomor 1 yang menganggap remeh semua lawannya, membuka begitu banyak celah. Mogui nomor 1 terus menyerang secara acak tanpa memperhatikan sekitarnya, karena berpikir tak ada yang bisa menyamai kecepatannya. Selain naga biru tak ada yang bisa menyamai kecepatanku yang sekarang. Sayangnya naga biru tak memiliki mata di saat pagi hari. Mereka hanya bisa melihat di malam hari. Kalau tahu begini seharusnya aku menghabisi mereka sejak awal. Pikir Mogui nomor 1. Hahaha. Tawa Mogui nomor 1. Ketika Mogui nomor 1 berhenti bergerak lalu tertawa dengan begitu lantangnya. Sebuah semburan laser listrik berwarna biru mengenai bagian belakang tubuhnya yang tak terlindungi oleh apapun. Duar. Siapa yang berani menyerangku? Teriak Mogui nomor 1 sambil melirik ke belakang. Aku. Ucap Taiwu yang tiba-tiba muncul tepat di belakang Mogui nomor 1 sambil menusukkan tombak ke punggungnya. Klep. Kau. Ucap Mogui nomor 1. Ketika Mogui nomor 1 terjatuh menuju daratan karena sayapnya rusak dan mengalami luka yang parah, Taiwu menjadikan tubuh Mogui tersebut sebagai bantalan agar tak menghantam daratan secara langsung. Ketika menghantam tanah,
Posisi kaki Taiwu berada di punggung Mogui nomor 1. Dia terlihat sedang berdiri dengan begitu gagahnya, tanpa mengalami luka sedikit pun. Semua prajurit keluarga Huang bersorak gembira memuji kehebatan Taiwu. Hidup Jenderal Muda Taiwu! Hidup Jenderal Muda Taiwu! Jauh dari lokasi Taiwu dan semua prajurit keluarga Huang. Setelah melihat Mogui nomor 1 dikalahkan dengan mudah, Mogui nomor 2 dan Mogui nomor 3 meninggalkan medan perang dan pergi untuk menghadap Raja Iblis Dianzeng. Sebelum mereka mencapai tempat yang dituju, mereka bertemu dengan Raja Iblis Sayu bersama 5 Raja Iblis lainnya. Mereka menjadi kesal karena dihalangi oleh para Raja Iblis. "Kenapa kalian tak mengizinkan kami lewat? Kami ingin pergi menemui Raja Iblis Dianzeng. Bisakah kalian minggir?" ucap Mogui nomor 2 dengan kesal. "Kami tahu seharusnya kami tetap di medan perang. Tetapi bukankah tujuan kita hanyalah membangkitkan Kaisar Iblis? Seharusnya kita tak perlu melanjutkan perang lagi, bukan?" tanya Mogui nomor 3. "Perang memang sudah berakhir. Oleh karena itu kalian tak perlu kembali ke medan perang," ucap Raja Iblis Sayu. "Lalu kenapa kalian menghalangi kami saat ingin melapor ke Raja Iblis Dianzeng?" tanya Mogui nomor 2. "Dianzeng tak ada di sektenya. Kalau kalian ingin menemuinya, ikutlah bersama kami. Kemarin Dianzeng dan Lanbing mendapat misi rahasia dari guru besar. Mungkin sekarang mereka berada di markas pusat Sekte Iblis. Jika kalian ingin melapor kepada Dianzeng, ikutlah bersama kami menuju markas pusat. Atau tunggu saja di markas cabang milik kalian," jawab Sayu. Setelah mendengar ucapan Raja Iblis Sayu, kedua Mogui mengikuti Sayu dan kelima Raja Iblis lainnya menuju markas pusat Sekte Iblis. Jauh dari perbatasan Kerajaan Angin di sebelah barat, topeng bencana terbang menuju Kerajaan Angin dengan kecepatan tinggi. Dasar iblis sialan! Setelah membuang banyak waktuku, mereka kabur meninggalkan pertarungan begitu saja. Sebenarnya apa yang mereka rencanakan? Ucap topeng bencana. Bersambung.